Peristiwa bersejarah terjadi di gedung parlemen Inggris pada tanggal 22 Oktober tahun 2008 yang lalu. Imam tertinggi Jamaah Ahmadiyah Internasional, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, diundang oleh parlemen Inggris untuk menyampaikan pidato tentang Islam di hadapan sejumlah aparat pemerintahan dan para anggota senior parlemen Inggris serta para duta besar dari berbagai negara. Pidato bersejarah ini berlangsung dalam resepsi perayaan Tasyakur Sahabat Khilafat Ahmadiyah yang dirancang dan disponsori oleh Justin Greening MP, seorang anggota parlemen yang berasal dari daerah di mana masjid Islam pertama di Inggris dibangun oleh Jamaah Ahmadiyah, yaitu Masjid Al-Fadl yang sekarang menjadi pusat dakwah Islam Jamaah Ahmadiyah di negara Inggris. Resepsi perayaan Tasyakur memperingati 100 tahun usia Khilafat Ahmadiyah ini dihadiri oleh lebih dari 30 orang anggota parlemen Inggris, termasuk diantaranya Hazel Blairs MP, Sekretaris Negara untuk Pemerintahan dan Komunitas Lokal, Simon Hughes MP, Presiden Partai Demokrat Liberal, Gillian Meron MP, Kepala Kantor Kementerian Luar Negeri, serta beberapa orang pejabat penting lainnya. Dalam sambutannya, Justin Greening MP mengatakan bahwa masjid Islam pertama di Inggris yang didirikan oleh Jamaah Ahmadiyah, yaitu Masjid Al-Fadl di Southfield, London, telah memainkan peranan kunci yang sangat penting dalam komunitas lokal sejak masjid itu didirikan pada tahun 1924. Ini hari yang sangat spesial. Saya merasa terhormat menyambut Anda semua di parlemen ini. Hari ini ada sebuah perayaan yang sangat penting yang juga dirayakan di seluruh penjuru dunia. Tetapi secara khusus di parlemen ini, dirayakan perayaan 100 tahun keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Inggris. Saya merasa turut bangga karena Masjid Islam pertama di Inggris yang didirikan oleh Jemaat Ahmadiyah di kota Southfield, London, telah memainkan peranan yang sangat penting dan positif. Vital and positive role in the Southfields community. And the motto Dan moto Jemaat Ahmadiyah, Love for All, Hatred for None, adalah hal yang sangat baik yang dengan moto itu Jemaat Ahmadiyah hidup bermasyarakat. Karena moto itu pula Masjid Islam pertama di Inggris pun, yaitu Masjid Al-Fadl, telah didirikan. Oleh karena itulah, saya telah terdorong untuk merayakan perayaan 100 tahun Khilafat Ahmadiyah di sini, di gedung parlemen. Sementara itu, Gillian Meron, Kepala Kantor Kementerian Luar Negeri yang baru ditunjuk, mengatakan ia merasa luar biasa terhormat dapat bertemu dengan Imam Jamaah Muslim Ahmadiyah Internasional dan ia turut menyambut tasyakur memperingati seabad Khilafat Ahmadiyah. It is a great honor to meet Your Holiness and to be Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Yang Mulia di sini dan bisa ikut merayakan peringatan 100 tahun Khilafat Ahmadiyah bersama para anggota parlemen dan juga para anggota Jemaat Ahmadiyah yang bukan saja mewakili Ahmadiyah seluruh dunia, tetapi juga Ahmadiyah di Inggris Raya. Dan saya tahu banyak anggota Jemaat Ahmadiyah yang menjadi konstituen penting dan sangat berarti bagi teman-teman saya anggota parlemen. Saya ingin mengemukakan beberapa hal. Banyak sekali anggota parlemen yang menganggap penting untuk hadir di sini adalah karena Jemaat Ahmadiyah itu hal yang sangat penting untuk diketahui. Saya ingin mengatakan betapa pentingnya kiprah Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah kelompok dalam Islam yang memiliki pandangan dan ciri yang khas. Mereka menyuarakan kepentingan orang-orang yang termarginalkan dalam masyarakat. Dalam konteks itu, saya merasa sangat prihatin karena saya tahu belakangan ini banyak sekali hal yang membangkitkan keprihatinan kita. Berita-berita tentang penderitaan yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, termasuk di Pakistan dan di Indonesia. Dan pada hari ini, saya ingin menyuarakan pemerintah di negara-negara tersebut kurang serius dalam mengatasi tindakan ketidaksewenang-wenangan ini. Kita akan membantu menekankan masalah hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak kelompok minoritas dimanapun mereka berada. Kementerian Luar Negeri, Departemen Pengembangan Nasional, Kementerian Pertahanan, semua bekerja sama dengan tujuan memperjuangkan nasib orang-orang dimanapun di dunia ini. Mengembangkan sikap toleran, sikap menerima kehadiran orang lain, dan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia adalah tugas-tugas pokok dari apa yang sedang kami lakukan. Dan kami bertekad untuk terus memperjuangkan hal-hal ini. Baru-baru ini, kami baru saja selesai menyelenggarakan acara diskusi tentang hak asasi manusia dan tentang demokrasi di seluruh dunia. Dalam kesempatan itu saya katakan bahwa kita punya misi. Misi kita adalah memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bukan saja karena hal itu penting bagi kita, tetapi hal itu juga merupakan hal yang cerdas di samping sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Saya menganggap pekerjaan ini sangat penting. Oleh karenanya, Kantor Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan kelompok-kelompok perorangan, termasuk Jemaat Ahmadiyah dan para anggotanya. Pada hari ini, kita nyatakan suatu pandangan yang khusus tentang hak asasi manusia, khususnya tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya yakin, melalui bantuan saudara-saudara sekalian, kebijakan kita tentang hak asasi manusia akan lebih kuat dan lebih baik.
Sementara itu, Imam Jemaah Muslim Ahmadiyah Internasional dalam pidatonya membahas tentang sejumlah isu kontemporer yang telah merusak dan mempengaruhi kedamaian masyarakat dunia, baik di Inggris maupun di belahan dunia lainnya secara luas. Berikut ini adalah cuplikan beberapa bagian dari pidato yang disampaikan oleh Imam Jemaah Muslim Ahmadiyah Internasional, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada hadirin semua, para tamu yang terhormat, MPs, para anggota parlemen honorables, who have allowed yang telah mengizinkan seorang pemimpin sebuah organisasi keagamaan berbicara di sini. To you. I'm most grateful Terutama saya sangat berterima kasih kepada yang terhormat our respected MP Justin Greening MP, Member of Parliament, anggota parlemen dari wilayah kami, yang telah melakukan banyak hal untuk mengatur acara ini this event for the sake hanya demi of kepentingan a small sebuah community kelompok kecil Ahmadiyah of our constituency dalam kesempatan perayaan memperingati 100 tahun Khilafat Ahmadiyah. that shows Hal ini menunjukkan her greatness, betapa besar dan tulusnya perhatian beliau and the concern terhadap perasaan setiap about orang the sentiments dan juga masyarakat di wilayah kami. and community living in her constituency. Although Sekalipun Jemaat Ahmadiyah hanyalah sebuah organisasi yang sangat kecil, is a small community, it is tetapi standard Jemaat bearer Ahmadiyah adalah pemegang teguh of the dan true merepresentasikan ajaran Islam yang sebenarnya. Nevertheless, Namun demikian, I must say saya harus mengatakan bahwa setiap anggota Jemaat Ahmadiyah yang tinggal di Inggris adalah benar-benar warga negara yang loyal dan yang mencintai negara. loves it. And this is because Karena hal ini adalah ajaran Nabi kami, our Prophet, Nabi Muhammad SAW, who instructed yang us mengajarkan kepada kami that bahwa cinta kepada negara one's country is an adalah integral bagian part dari of iman. one's faith. The teaching of Islam Ajaran agama has Islam been lebih jauh telah further diuraikan elaborated and emphasized dan dipertegas oleh by the pendiri founder of Jemaat Ahmadiyya Ahmadiyah, whom we believe yang kami yakini beliau adalah Isa Al-Masih yang dijanjikan dan pembaharu pada zaman ini. Pendiri Jemaat Ahmadiyah mengatakan ketika beliau mengumumkan pendakwaannya bahwa Tuhan telah memberi dua tanggung jawab kepada saya. Yang pertama adalah hak-hak Tuhan and the other is, dan yang kedua adalah hak-hak makhluk Tuhan. let me however Saya assure ingin you, tunjukkan kepada Anda sekalian although bahwa this sekalipun situation pengasingan is terhadap left Ahmadiyah to ini the bertentangan Islam, dengan ajaran Islam, God willing, tetapi the insya Ahmadiyya Allah will always Khilafat be Ahmadiyah akan tetap known menjadi as a penyebar standard perdamaian of peace and dan harmony kerukunan di in the dunia ini. world.